Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamun da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga sampai detik sekarang kita belum dikubur. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. An ummi atiyata qalat umrona ta'anin nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhrija fi 'idil nil awatik wa dawatil huduri wa amarul hais ayyagtazilna musallal muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim fasalli li rabbika wanhar. Dari Ummu Atiyah, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Yang berpendapat bahwa sholat id adalah wajib antara lain didasarkan pada Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya, salah satunya. Jadi mendekati ke wajib. Karena sholat wajib dilakukan terus. Kalau sunnah kan yang kadang. Berarti yang selalu Rasulullah lakukan berarti sudah mewajibkan. Makanya ada sholat setelah asar, sholat sunnah 2 rakaat, itu sholat sunnahnya qobliyah. Dilakukan boleh bila mana sudah rutin. Jadi kalau sudah kita melakukan 2 nih, kalau suatu hari kita nggak melakukan, bukan karena haid, itu sudah termasuk wajib karena sudah membiasakan kita melakukannya. Semacam sholat sunnah qobliyah asar, karena kita datangnya masbuk. Nah setelah beres sholat asar, sholat cuman kodok sunnah asri rokaataini. Itu dibolehkan, makanya jangan kaget habis sholat asar ada sholat lagi. Tapi kalau sengaja kita sholat sunnah dilakukan pada asar, itu haram hukumnya. Bagi yang wajib juga, bagi yang tak pernah putus melaksanakan qobliyah asar. Hari terbiasa mau ulah aja. Kayak balik tadi ulah gagal paham sih ya. Makanya sering subrek guys. Ilok subrek kan kira gagal paham. Aing ngomong ke mana? Pahamnya yang sering kita rutinkan bila mana sewaktu-waktu kita karena sesuatu hal tidak melakukan sholat sunnah, itu wajib kok kodok karena rutin. Tapi kalau nggak rutin itu nggak wajib, malah haram.
nggak harus dikodok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat id, juga memerintahkan kaum wanita bahkan yang haid untuk menghadiri sholat id sebagaimana hadis Ummu Atiyah di atas tadi. Dan juga ketiganya dasarnya ada perintah dalam Al-Quran yang merupakan wajib sholat id, yaitu firman Allah Ta'ala, washolli lirabbika wanhar. Jadi cuman kalau umumnya Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah muakkad. Tapi di sini lagi menerangkan hal yang lain. Jadi ya setidaknya setahun sekali, masa kita nggak mampu, nggak bisa gitu untuk melaksanakan sholat. Dilakukannya ya di mana sudah datang fajar matahari atau sudah hadirnya imam dan makmum. Terjadi taktoran kudu jam 7, kudu setengah 7 kudu. Geus kumpul BKB imam na aya bilang na aya jauhkeun ulah nangguan hiji. Karena beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu disunahkan kita sebelum sholat id beres, disunahkan untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Kalau di Idul Fitri disunahkan kita membatalkan sebelum sholat id. Tapi kalau di Idul Adha mah sebelum sholat id kita puasa dulu. Nanti beres sholat id baru kita buka. Nah, mengenai tentang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ini bukan main. Makanya siapa orang nanti tinggal sisa berapa ini? Kalau lebaran hari Senin tinggal sisa 3 lagi. 899 ini puasa sudah tidak ada terhingga pahalanya, bukan main. Bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 itu berubah semua nasib kita. Yang tidak baik jadi baik, yang banyak masalah hilang masalahnya, loba hutang beres kabaik. Kenceng amat sih aja loba keneh berarti. Di puasa tah hindar hutang. Bayar hutang ku puasa mau beuna. Ku duit. Cuman itu yang dijanjikan sama Allah itu nggak seberapa, masih banyak. Dosa 1 tahun ke belakang bagi orang-orang yang berpuasa dan setahun ke depan Allah ampunin. Encan digawean kurang saharep. Nah iya mesti ampun Allah. Dosa yang bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 dan setahun sebelum ke belakang Allah ampunin semua. Orang-orang di sana lagi Arafah, kita di sini lagi puasa. Makanya jangan sampai kita diskoin di delekin baik pokoknya anu Sabtu Minggu rada mongkoyong berarti puasa. Nyidu doang sih mau keluar paling ngaudud deh baik. Di mana di Arafah diturunkannya seluruh yang ada di dunia dan di air di langit ini, malaikat disuruh hadir untuk melihat. Jadi bukan sedunia nih dilihat, di mana waktu tanggal 9 tadi. Ya pokoknya yang di Arafah tadi. Bagi kita yang belum bisa ke sana, di sini pun tetap Allah lihat, malaikat nonton orang. Naon bagi orang kewajibannya? Kalau seandainya kalian tidak punya duit tapi tidak mengeluarkan kurban, itu demi Allah rugi. Nggak kebeli sapi, beli kambing. Soalnya nyebutkan nggak kebeli bohong. Buktinya HP 4 juta. Mbak ngomong tak kebeli sih. Allah tidak ngelihat kambingnya, sapinya, ayamnya. Yang penting takwanya kita terhadap perintah Allah. Apa yang kita korbankan, Allah melihat tetesan darah. 1 tetes ini itu mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tuh darahna, lain amin gawean.
Nyesuaiana pokoknya mah siapkan. Awas kurban ini ada yang kurban wajib, ada yang kurban sunnah. Kalau kurban sunnah itu bisa dimakan, bisa dibagi-bagikan ke yang lain. Tapi kalau kurban wajib khusus bagi orang fakir miskin. Beda. Wajib kayak seperti bagaimana di nadar. Lamun aing gul aing kurban. Geus tahun ieu mah aing kurban. Kita wajib ngaranna. Makanya bagi yang punya nadar tahun ini saya mau berkurban, itu sudah menjadikan wajib. Tidak dilaksanakan, tidak mampu, berarti harus puasa. Hitungan satu hari itu satu mud beras. Berapa hari kare kambing? Nah, karena kita tidak mampu, beli dengan puasa. Bisa-bisa sebulan setengah. Mendingan mana? Mending nyar duit yang ngelimbe? Apa mau puasa 15 hari? Jadi rugi, pokoknya paling rugi orang yang duitnya ada tidak berkurban di hari itu tadi. Jangan bilang sudah, Rasulullah selalu, biarpun Rasulullah terbilang miskin, tidak punya harta apapun, rumah kecil segala macam, tapi tak pernah lupus sampai meninggalnya Rasulullah, tak pernah putus 1 tahun pun selalu berkurban. Berapa yang dikurbankan? Hampir 300 unta. Ulah nempokeun. Cek Allah berkurban, Allah mau lihat langsung. Sampai di mana yang kalian kurbankan? Setelah aku memberikan rezeki ketakwaanmu sampai mana kata Allah? Nggak ngelihat. Hati kita hanya condong takwa bahwa kita mau berkurban dengan apa yang sudah Allah berikan sama diri kita. Jadi Allah nggak ngelihat kambingnya, nggak ngelihat sapinya, gede besarnya, enggak. Tapi mana kesadaran diri hati kita untuk mengorbankan semua. Makanya tolong, kudu ayah berkurban. Kurban kumaha orang rizik kan itu seset baik, tadi ke korban, tadi ke modal. Modalnya untuk modal. Kalau betul modal mau mana untung hidup. Modalin berapa kek? Nu ngarokopan sapoe 25.000 kumpulkeun kali bae genep. Kali 30 poe. Geus 600.000 kali sabulan 100 juta. Bagi yang mau berkurban dibicarakan sama diwakilkan sama orang lain, itu harus ada ijab qabul. Nah, saya serahkan tolong kambing ini untuk disembelih pada waktunya. Sebutin nama orangnya. Yang siap panitia berkurbannya harus begitu. Ijab qabulnya. Ada yang menerima, saya terima kurbannya. Ulang, di mana waktunya akan saya sembelih. Harus ada ijab qabul seperti itu, serah terima namanya. Kalau tidak ada begitu kurang afdol. Bagi yang tukang-tukang kebo, tukang ini, nih di samping kita mau menyerahkan satu kurban, itu di luar daripada ongkos panitia. Bisa aya panitia nu manggang dirinya haram hukumna. Iba bagi pendagingan. Kata Allah, kalian berkurban, aku tidak butuh daging, makan dagingnya sama kalian. Yang aku lihat itu adalah hati kalian. Sampai di mana ketawakalan kita sama Allah. Hari ngomong cinta, hari berkurban, makanya kalau nggak mau berkurban, jangan cinta-cintaan. Ya mati level sih. Ngomong bercinta, mana buktinya? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hal. Nyesianya, tapi siapa yang disebut-sebutkan kia gelah, digauyan moal kok dia. Hewain. Nyes dia ngomong kia. Pokoknya maksain. Jangan bilang sudah. Mungkin tahun kemarin kita betul belum afdol. Mungkin kita belum banyak. Nih, kalau nggak berkurban, nggak punya kita kendaraan di atas sana. Numpang ke mana? Numpang abi kumaha.
Tenena buntut mana jero ragang sia nyoredat. Kendaraan orang di dunia aja kita punya kendaraan begitu mewah-mewah, masa kurban gak punya? Malu dong. Malu lah, jauh dengan kendaraan harga mobil dengan harga binatang tadi. Yang kedua keuntungan, semua nafsu-nafsu kita, nafsu binatang, kita keluarin dengan berkurbannya tadi, hilang rasa di binatang kita. Rasa serakah. Dulu ceritanya Nabi Adam, dulu itu kerbau, semua binatang bisa ngomong. Cuman gara-gara dengan Nabi Adam, ya Allah, kenapa ini bangsa semua binatang mencaci saya? Akhirnya sama Allah nggak kedengar. Dulunya bisa ngomong, makanya kalau ahli-ahli kerbau, oh gue cara ngasuhnya, diajak ngomong, dong nyedang. Menurang nonton poya ku nafsu. Sebetulnya manehna punya perasaan. Makanya bila mana abdonya kita memotong kambing, Bismillahirrahmanirrahim, mana hati baik. Ulah sok kadengnya Bismillahirrahmanirrahim. Bila leceh siaku kebo. Dia Rahman-Rahim aing dipencit. Geus abdona urang dina pepotongan Bismillahi Allahu Akbar. Itu. Jadi ulah Bismillahirrahmanirrahim, lamun dak make Bismillahirrahmanirrahim, Rahman-Rahim dina hate ulah sampai kadenge ku hewan anu arek dikurbankeun. Banyak pengorbanan yang kita enggak harus kambing enggak harus itu. Bagi yang tidak punya sama sekali karena dia takwa, bantuin. Sama pahalanya dengan orang yang berkurban. Awas ya milih bantuan baik. Milihan kebantuan bela baik cek ABG sarua pahalana polongo kita polongo 5 kilo deh mah beren kali itu karena goblok kan itu blow on. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat id, walaupun ahli tafsir lain menafsirkan bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu 5 waktu. Karena sudah ada perintah di surat. Nah, jadi di mana-mana sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat dan mengeluarkan darah, di mana waktu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik ke depannya. Sampai batas mana? Sampai batas asar. Jadi tanggal 14-nya, tanggal 13-nya pada asar. Jadi sampai nggak boleh sampai ke maghrib. Yang paling abdol lagi yaitu di mana waktu hari raya pagi-pagi, waktu duha di sininya. Motongna isu kene. Nah, bila mana ini pembagian tentang pembagian untuk dibagikan ke orang-orang, diantaranya harus ada orang fakir miskin. Kalau ada 1 bungkus saja, bedakan jelema sugi berena sabungkus, jelema nu miskin berena 3 bungkus. Nu 2 bungkus deui pan teu benang. Enggak boleh ngasih yang sudah dimasak. Harus mentah. Maksudnya kumaha abi nu kaya mah geus biasa kadal lagi. Tapi beres sabungkus, jeung nu paya ulah protes. Kudu hayang sarua jeung nu miskin. Nu miskin ge kudu tahu diri deui, ulah mentang-mentang aing dibere 3 bungkus kasinggung ulah. Nu 2 bungkus aja dijual meuli bumbu jeung sangu, nu sabungkus dipake masak. Ulah disaruakeun ulah. Jelema sugih sabungkus, jelema miskin sabungkus. Karunya manehna mah nu sugih mah geus aya minyak. Anu miskin tak kembali minyak, lagi dikumakan ke daging. Dibawakan ku sidia tulang ke tengah nah. Ngeunah lagi di sayur, sayur kan pakai bumbu. Cai mah teu meuli ieu. Paham teu pengertian Nabi. Jadi lamun sugih sabungkus, bungkus kadeuleut tarap bisa aya lah. Anu teu kabeuli, bungkus beunang dijual beunang.
Tapi lamun diantep diisukan ke haram. Jadi kudu beak hari itu kudu beres bagikeun. Sampai ke maghrib tangga bagikeun nama. Ulah sampai aya nu disimpen. Jadi pembagian eta ulah ditunda. Paham teh ya? Hah? Jadi ulah sampai anu ditunda bungkusan anu kurang dibagikeun ulah sampai aya diisukan deui. Kudu langsung gencan dibagikeun. Ngan ulah deui ge ulah kasinggung jelema nu mampu nu aya lamun diberes sabungkus protes keneh gancang minta ka Allah hayang dijadikeun jelema lamun aing kabagian 2 sarua minta ka Gusti Allah supaya isukan kula jadi miskin. Amin gitu. Dia kapaksa. Sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id. Kalau pas dibarengi di hari Idnya itu hari Jumat. Jadi orang kerai kepentingan, ada alasan kita rusuh, nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu sudah gugur kalau seandainya kita melaksanakan sholat Id. Tapi karena ada halangan apa, itu sholat Jumat itu sudah termasuk ke sholat Id tadi. Tapi kayak bingung lah jauh teh, liar gak? Aing sorobel liar deh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli bina yaumal fitri wasamsu ala kidiruh maini wal adha ala kidiruhin. Salat raya Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Jadi dari tanggal banyak kejadian para nabi, terakhir Nabi Musa bicara, ya Allah, apa yang paling terbaik amalan di tanggal 9 ini? Di tanggal 9 ini Nabi Musa mohon apa yang diamalkan yang terbaik. Datang firman la ilaha illallah. Satu kali kalian baca, ditimbang beratnya dunia ini, ditimbang dengan bacaan la ilaha illallah, masih jauh, masih berat bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa? 1000. Tekuat be 100. Tekuat kene aing sian nek serius moal sih ngamalkeun. Aing moal 100 saeutik 1000 komo. Itu nanyakeun nek moal diamal. Itu yang diminta Nabi Musa di tanggal 9. Apa amalan yang paling terbaik, yang paling mustajab? Muji la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang dibaca minimal 111 atau 1000 atau 10.000. Jadinya kulhu 1000 atau tilu-tilu paling seretiknya. Udah pilihan lo. Yang masang aja milih kena mah mual berarti. Gimana be nggak kebeli kambing, nggak kebeli sapi. Kadang urunan-urunan gitu bahaya ya kan. Di antara 7 orang tadi, makanya kalau mau patungan, tolong sekeluarga aja. Takutnya kita nggak tahu. Kalau seandainya di antara 7 orang tadi ada hatinya yang kurang makbul, nggak terima, bisa hancur. Berkurban tadi. Makanya enaknya kita dengan saudara. Tapi kalau ada yang berkurban satu keluarga, satu aja, itu demi Allah, gugur semua keluarga kita aman dari perintah Allah. Pahalanya 1 orang keluarga 1 kambing itu bisa. Kalau sama sekali kita punya utang, ibarat utang tiang,
Berarti kita tidak ada pengorbanan sama Allah. Jangan harap terbuka apapun juga yang di depan ini. Orang sudah tidak berkorban, sudah tidak membantu orang yang berkorban. Bantu anda nggak bungkus-bungkusan. Allah lagi nyahodi ya. Imam bungkusan tedai berkorban nempokeun bae mah nangguan. Ya ini tusukan geus meuli, aran geus meuli mana ieu. Kelakuan kieu bae tiba heula teu reuneun. Pangelana. Jadi tolong apapun juga berkurban ini bisa. Boga bihayam. Ayam jago seberapa sih kori? Woi. Oh lah, saya 20.000 menang maling sama. Yes, teu mampu nu eta. Nu penting orang aya tanda bukti kau. Karena Allah nggak ngelihat apa yang kalian kurbankan, tapi Allah melihat sampai di mana ketakwaan kalian. Itu mata buktinya. Ayo ngomong cinta gitu bae mah tuh, dak leutik bisa. Tapi bukti kalau cinta yang sejati itu kan cintanya Allah terhadap kita. Ay cinta pemajikan salah kita bogo manges pas lu. Allah mah sampai paes sampai ke gitu terus cintana terus ke orang. Cuman pan jaminan Allah nak angkat orang eta jaminan. Allah nak mere rezeki ka urang eta jaminan. Aing nu geus dikorbankeun ke Allah perhitungan. Wis anu korban karena aing. Ibu-ibu lawan seperti ini aku ari mau dibikeun Pak awakna. Barangna mau dibikeun karena kita sudah berkorban banyak. Dulu mah enggak cinta. Ia ngomong itu bogoh tapi anak kan malu. Ngomong mau tebogoh ke aing polongo Pak. Timbulan karunya bi oh parah sih berarti tibatan bogoh. Karu bogoh mah bosenna na panu geulis eutik bae pindah beungeut. Tapi karunya teu bisa. Mulai putusna kasihan saya. Tapi rasa cinta itu ada bosannya. Tapi rasa sayang, rasa kasihan itu tidak akan berbekas. Jadi sekalahan besar nage, nempo bukannya mah timbul lagi rasa sayang. Jadi dari semua ini, mumpung kita dikasih kesempatan, nggak tahu tahun depan kita bisa apa enggak, nyampe enggak umur kita sampai ke sana. Nah kesempatan inilah yang maksud aku begitu. Jadi maksudnya aku kan nggak tega kalian masuk neraka. Kembali deh tadi itu lah. Sampai mana tadinya? Pokoknya mah, tolong. Karena semua pada waktu itu Allah memerintahkan kepada malaikat, Allah pun melihat kita, selalu dilihatin semuanya sampai di mana dan ditunggu sama Allah. Ini paling ibadah yang paling ditunggu-tunggu sama Allah. Ingin tahu hambaku sampai di mana cintanya kepadaku. Ingin tahu sampai di mana pengorbanannya cinta kepadaku. Jadi pembicaraan ini tolong pokoknya diusahain apa aja. Yang seadanya. Kalau nyebutin nggak mampu nggak mungkin. Kalian diceritakan kalian mau kapan? Aku baru turunkan jalan rezekinya. Jelas, hari besok gua mencari kambing. Jadi bukan prinsip kalian yang benar. Di mana kita udah ada duit baru niat itu yang salah. Jadi di mana kita niat buat nih pingin kebeli kambing. Jelas kita mau kapan belinya demi Allah. Itu Allah nanti yang mengantarkan rezekinya. Bukti real sekarang. 9 bulan kita dikandung. Baikkah yang cari rezeki buat menghidupinya dia sendiri selama 9 bulan di kandungan? Dia nyari apa minta? Enggak minta, enggak nyari. Tapi rezekinya dianterin sama Allah sampai besar tumbuh di dalam kandungan. Sebab di kandungan ibu itu tidak ada pabrik roti. Ibu-ibu ngadar sate sampai jeung tusukana. Ke anak nutrisi timbulna lain tusukan sate.
makan kenyang jeung piring-piringnya tetap jadi nutrisi, masuk ke suplemen, keluar pertumbuhan. Itu siapa yang ngasih? Allah. Mari kita meragukan akan rezeki dari Allah. Siapa orang yang bisa menerima dengan kesedihan, kesusahan, kehinaan, cacian, fitnahan? Kalau orang tersebut bisa menerima, yang difitnahkan inilah jadi pelebur dosa. Yang dicaci inilah jadi sebagai pelancar semuanya. Jangan cari kebenaran pembelaan diri, itu akan hancur pembelaan diri. Mau apa yang difitnahkan, di apapun dituduhkan, cukup kita terima salah. Gak boleh ada pembenaran diri. Kalau ada pembenaran diri, rugi kita. Fitnahan akan jadi banyak masalahnya. Yang Allah janjikan hadiahnya batal dikasihkan. Dosa kita open, tertutup, tidak ke hotspot. Makanya coba menerima kesedihan, menerima apa segala pembagian dari Allah. Itulah tantangan. Kita sebetulnya fokusnya kemana ini? Ingin berhasil sudah. Semua mereka semua yang bikin ada ikatan masalah kita, biar Allah nanti yang turun tangan. Allah samperin apa yang kita butuhkan. Itulah dianterinnya rezeki kita. Jadi rezeki itu bukan dicari, bukan dikejar. Rezeki itu dianterin. Dibagiin nama Allah, nggak usah capek. Kalau kita syariat, rencana, ya syariat, tapi jangan sampai ngerubah akidah. Ini kayak udah jadi nancep di hati kita. Kalau saya nggak usah, saya nggak makan. Buktinya nggak buat jalan usaha, tapi lebih gagah tibatan anu niangan duit. Peci sampai keburu. Pelajar aing mah santri baheula. Geus pinter alabatan anak sing goreng kulit make peci. Engkos. Bisa tetap usaha. Jadi riwayatnya datang orang. Dia butuh uang 100.000. Bawa tasbih. Ditawarinlah ke Abi karena dia butuh. Jual tasbih ibaratnya mah. Sebelum ke Abi, coba kata kamu tadi harus dengan usaha. Silakan usaha. Dagangin nama kamu tuh tasbih. Akhirnya dia keluar cari, nggak sampai jauh sih. Balik lagi tasbih utuh, duitnya dapat. Banyak yang nggak nanya-nanya acan. Mana hasilnya? Sampai duhur ke sini. Nabi nggak berhasil, tapi lumayan dia ada yang ngasih apel. Dia punya prinsip kuat, kalau saya nggak usaha nggak bakal berhasil. Akhirnya apa? Karena Abi udah janji, kalau seandainya nggak laku itu tasbih, Abi yang beli 200.000. Berhubung itu tasbihnya nggak laku, akhirnya Abi beli 200.000. Abi ambil, dia bilang nggak bakalan bisa Abi kalau di sini aja mah. Iya, nggak bakalan bisa. Terakhir kamu nawarin ke siapa? Tuh ada tetangga deket Abi, namanya si Anya. Udah lebih, saya mau sholat dulu. Apelnya dikasih ke Abi. Siapa yang makan? Kamu apa Abi? Duduk dengan lu cari-cari, punya prinsip harus usaha. Makanya kenapa usaha kita nggak berhasil? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai usaha itu. Akhirnya karena ini sudah melanggar yang punya dunianya, akhirnya dunia tersebut akan menimpa kita. Itu di dunia, nanti di akhir lebih parah. Enak sekarang kalian di atasku, nanti kalian di bawah aku. Jadi jangan terlalu berprinsip kayak begitu. Kalau saya nggak usaha, nggak makan, itu murtad hukumnya. Ngomongin kita, di mana duitnya? Udah murtad. Berarti pernyataan Allah di Al-Quran kita nggak mengenal. Allah kan nyatakan di surah Al-Baqarah, aku akan cukupi semua apapun juga kebutuhan kalian. Dengan satu syarat, aku nggak mau diduakan oleh urusan apapun. Selama kalian masih menduakan aku dengan usahamu, jual belimu, manusia, silahkan cari Tuhan selain dariku.
Coba berdoa, kita berdoa berharap sama Allah, kenapa berharap sama manusia, kenapa berharap sama jual beli, nyambung mual. Jadi kalau udah berharap mohon sama doa, diem. Udah bersamanya, serahin sama Allah. Sudah. Cuman nanti Allah lihatnya begini pertimbangannya. Mau apa nih? Oh, nak beli kebo aja nih. Barang sekandengnya di habitat. Beli kebo. Nah, itu nak beli kebo jelas. Nak beli lah. Oh, satu. Demi Allah, malam satu mesti cukup untuk Allah. Lain beli kebo namanya. Tuh hati kuat deh. 10 kebutuhan. Saking Allah nak seneng. Senang bahwa orang eta geus ngatohkeun ka Allah, teu ngatohkeun kana jual beli. Gitu. Jadi simpel nama, bila mana kita punya niat, jelas niatnya, Allah kirim duitnya. Tapi kalau nunggu duit dulu baru niat, berarti sama aja kita sholat dulu di duitnya dulu, beres salam baru usoli. Jadi jauh tuh ini. Jadi intinya besok ini jangan disia-siakan, apalagi tanggal 8, 9. Tanggal 8 itu dari tanggal 1, tanggal 5, tanggal 3 pengampunan dosa, dihilangkan segala kepakirannya, dihilangkan segala masalahnya. Jadi Allah kalau kita minta 1 aja udah dikasihnya 10, malah berlebih. Nggak diminta pun dapat. Kadang-kadang kalau kita beda, kalau kita malah yang ditakutkan malah yang datang. Jadi orang kalau masih takut susah, takut sedih, takut nggak punya, mikirin besok nggak ada, sama itu menghilangkan akan kekuasaan Allah. Orang-orang murtad ya kalau ini segera diistighfarin. Ini sekarang kayak istri-istri yang punya suami, selama suami masih usaha, tenang nggak ibu? Tenang kan? Ada yang ngempanin? Ya selama ada, karena ada suami. Nah sekarang, kita kalau ada kita keimanan karena kita punya Allah yang mempunyai dunia dan langit, kenapa harus bingung? Udah minta sama Allah berarti yakin, gak usah mikir. Nih gara-gara mikir, komen, ngeluh, itu yang jadi hijab. Nggak dikabulkannya doa. Makanya kalau berdoa kata Abi dengan hati, bukan dengan otak. Ini kalau dengan otak begini nih, nggak fokus. Karena Allah ngasih labelnya di hati. Allah melihat hati kita. Sedangkan kita berdoa melalui rekayasa pikiran kita. Mau nyampe doa. Jangan salahkan Allah. Untung Allah nak dari hati kadele. Lamun kadele di demo, aing yakin. Pasti nama di demo. Hanya doa Gusti, iya tuh ya, tuh dikabul-kabul. Pada salah sia, Allah mere jalannya dari hati. Kenapa kok kalian minta ini otak yang berputar? Sampai lupa, apalagi Allah ya. Jadi jangan pakai ini, harusnya pakai hati, karena Allahnya ini ada di hati kita. Yakin doa pasti langsung diangkat sama Allah. Detik itu dunia sajib laku, mau jawab doa tadi. Kalau udah doa pakai begini, kita memang begini ini ngerung, langsung dibentakkan. Naon? Tadinya menjam, langsung kita blototin. Baru buyar, hilang, baru hati yang main. Jadi husunya kalian itu ada di otak nih, bukan di hati. Makanya kagak nyampe. Tapi kalau kejelekan, demi Allah nyampe. Kita diledek, dihina, hati ngomong. Jadi nah itu maksud Abi, itu doa itu pasti nyampe. Kenapa jadi kebaikan yang sulit nempel di hati kita, sementara kejelekan langsung merasa kita diginiin, digituin, sakit di hati ini. Capek. Iya mah awal keberpikiran rasio anu benar, diluruskan, tenangkan hati yang main. Itu orang benar namanya. Kalau orang pinter dia dari pundak sampai ke otak, makanya otak bisa berfungsi karena hatilah yang menjalankan otak. Dan tempat Allahnya pun di hati. Pembagian BLT di kantor pos, kita lari ke kelurahan, ada enggak? Allah nah ini HP, orang pakai otak mau nyambung. Nah nanti jalannya dari mana Bi? Allah yang ngasih jalannya nih, Allah yang ngasih duitnya nih.
nggak tahu bisnis, nggak tahu apa, pokoknya gampang lah Allah mah. Cuman Allah itu nggak mau diatur oleh kita. Ini kalau ini hasil ini mah nanti gue nanti bisa buat bayar ini. Kita goblok. 5 kilo tina polongo. Apapun juga kita terimakan. Kita udah dijadikan begini. Ini nggak sembarangan. Banyak yang deket-deket zaman Nabi. Tapi kalau bukan kehendak Allah nggak mungkin datang kemari. Nggak tahu dorongan kesusahan, kebutuhan. Pokoknya mah kita bisa datang aja ke sini. Orang juga banyak yang susah, mobil ngesiap, imah deket, kendaraan ayah, niat sudah. Tapi kalau bukan daripada Allah, nggak mungkin kita bisa datang ke tempat ini. Paham? Hashtag guru abi lamun paham tutup kudoa. Jadi intinya berlomba-lomba besarkan hati jiwa ini. Jangan pada ganteng casingnya doang. Casing dimakanin ular di kuburan ya. Hari hati na Hello Kitty mah. Kegagahan itu Allah bukan lihat dari casing, tapi dari isi. Pulsanya full kagak. HP jadul pulsanya banyak, bisa bantu orang, dia hotspotin. Tapi Oppo menek naon kan itu. Kalau seandainya tidak ada pulsa, nggak mungkin bisa dipakai ataupun bantu orang lain. Makanya hati yang Allah lihat, hati jiwa yang besarlah yang bisa semuanya membereskan urusan kita. Banyak betul-betul kita jaga hatinya, jangan sampai lemah, jangan sampai keras, karena kalau semua sifat apapun itu bukan dengan kekerasan. Kita itu manusia, bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami, ya Allah, saudara-saudara kami dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terimalah taubat kami ini, ya Allah. Allah masih akibat nabi umuri kuliah wa ajirna min hujjid dunya wa adabil akhirah. Allah magina bitaqwa wal istiqomah wa idani mujibatina nabatil halwal mal. Ya Allah ya Rabb, berilah kebaikan pada segala akhir persoalan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat nanti. Ya Allah ya Rabb, nyatakanlah kami dengan takwa dan istiqomah. Begitu banyak kami mengabaikan-Mu ya Allah, begitu banyak kesalahan kami ya Allah. Kami tidak pantas memohon apapun kepada-Mu ya Allah. Tapi kemana lagi? Hanya kepada-Mu lah kami memohon tolong ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Palingkan kami dari kejelekan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Ya Allah, ya Allah, bila mana sepanjang hidup kami tidak ada satupun kebaikan yang ada di diri kami, maka ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Matikan kami sebagai husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami ya Allah, ya Allah ya Rabbi. Begitu banyak kami mengikuti kemauan diri sendiri, mengikuti nafsu-nafsu kami sendiri ya Allah. Hilangkan segala maksiat di hati kami ya Allah. Hilangkan kesombongan di hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memohon kepada-Mu dikabulkan dan diijabah, diberi keselamatan, ketenangan, dimaafkan, diberi kesehatan, barokah, rahmat dan marifat, diberi istiqomah berzikir, kebaikan, kemampuan dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Bebaskan dari tali ikatan tanggungan-tanggungan kami ya Allah. Lunaskan segala hutang-hutang kami ya Allah. Tindakan istiqomahkan jiwa kami dalam keadaan ibadah, dalam keadaan keridhaan-Mu ya Allah.
terus lindungi kami dimanapun kami berada ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, selamatkanlah perjalanan hidup kami ya Allah. Kami tidak tahu besok kami mungkin hari terakhir malam ini ya Allah, maka diakhiri dengan husnul khotimah ya Allah. Kami sudah lupa denganmu ya Allah, kami terlalu sibuk dengan dunia ini ya Allah, sehingga kami lupakan siapa pemilik dunia ini ya Allah. Begitu banyak kami memberikan kecemburuan kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu, kami berharap kepada yang lain. Ampunilah ya Allah segala kehilapan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, wahai Zat yang Maha Hidup menabur diri sendiri, hapuskanlah segala kesalahan kami, terimalah semua kebaikan kami, sehatkan badan kami, berilah cahaya pada hati kami di alam kubur nanti, tambahkan derajat kami ya Allah, selamatkan, berkahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, lapangkan, luaskan rezeki kami ya Allah, datangkan segala kebutuhan kami, lunasilah segala hutang-hutang kami ya Allah, panjangkan umur kami, berkahkan umur kami, dan curahkanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah kami dari segala apa yang Engkau berikan kepada kami, berikanlah kekayaan, kemandirian, selamatkanlah kami di rumah dan di perjalanan, berikanlah kami taufik, kekuatan dalam menggapai apa yang diridhoi dan disukaimu ya Allah ya Rabb. Di malam yang mulia ini kami yakin Allah mendengar atas segala munajat kami, maka dari itu terimalah munajat dan tawajuh kami, dengarkanlah jeritan hati kami, dan ijabkanlah segala permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah
Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Nasalluka syafa'ah ya Allah di jahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasalluka karamah ya Allah di jahi sayyidil qadir jalani Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga sampai detik sekarang kita belum dikubur. Salawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. An ummi Atiyata qalat umrona ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an nuhrija fi 'idil nil awatik wa dawatil huduri wa amarul hais ayyagtazilna musallal muslimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim fasalli li rabbika wanhar. Dari Ummu Atiyah, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat kaum muslimin. Yang berpendapat bahwa sholat id adalah wajib antara lain didasarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus melakukannya, salah satunya. Jadi mendekati ke wajib, karena sholat wajib dilakukan terus. Kalau sunnah kan kadang-kadang. Berarti yang selalu Rasulullah lakukan berarti sudah mewajibkan. Makanya ada sholat setelah asar. Sholat sunnah 2 rakaat itu sholat sunnahnya qobliyah. Dilakukan boleh bila mana sudah rutin. Jadi kalau sudah kita melakukan 2 nih, kalau suatu hari kita nggak melakukan, bukan karena haid, itu sudah termasuk wajib karena sudah membiasakan kita melakukannya. Semacam sholat sunnah qobliyah asar, karena kita datangnya masbuk. Nah setelah beres sholat asar, sholat cuman kodok sunnah asri rokaat ini itu dibolehkan. Makanya jangan kaget habis sholat asar ada sholat lagi. Tapi kalau sengaja kita sholat sunnah dilakukan pada asar, itu haram hukumnya. Bagi yang wajib juga, bagi yang tak pernah putus melaksanakan qobliyah asar. Hari terbiasa mau ulah aja. Kayak balik tadi ulah gagal paham sih ya. Makanya sering subrek guys. Pilok subrek kan kia lah gagal paham. Aing ngomong ke mana? Pahamnya yang sering kita rutinkan bila mana sewaktu-waktu kita karena sesuatu hal tidak melakukan sholat sunnah itu wajib kok kodok karena rutin. Tapi kalau nggak rutin itu nggak wajib, malah nggak harus dikodok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat id. Juga memerintahkan kaum wanita bahkan yang haid untuk menghadiri sholat id sebagaimana hadis Ummu Atiyah di atas tadi. Dan juga ketiganya dasarnya ada perintah dalam Al-Quran yang merupakan wajib sholat id, yaitu firman Allah Ta'ala wasolli li rabbika wanhar. Jadi cuman kalau umumnya Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah muakkad. Tapi di sini lagi menerangkan hal yang lain. Jadi ya setidaknya setahun sekali, masa kita nggak mampu, nggak bisa gitu untuk melaksanakan sholat. Dilakukannya ya di mana sudah datang fajar matahari atau sudah hadirnya imam dan makmum. Terjadi taktoran kudu jam 7, kudu setengah 7 kudu. Geus kumpul BKB imam na aya bilang na aya jauhkeun ulah nangguan hiji. Karena beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu
disunahkan kita sebelum sholat id beres, disunahkan untuk menahan tidak makan dan tidak minum. Kalau di Idul Fitri disunahkan kita membatalkan sebelum sholat id. Tapi kalau di Idul Adha mah sebelum sholat id kita puasa dulu, nanti beres sholat id baru kita buka. Nah, mengenai tentang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ini bukan main. Makanya siapa orang nanti tinggal sisa berapa ini? Kalau lebaran hari Senin tinggal sisa 3 lagi. 899 ini puasa sudah tidak ada terhingga pahalanya, bukan main. Bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 itu berubah semua nasib kita. Yang tidak baik jadi baik, yang banyak masalah hilang masalahnya, dulu hutang beres kabaik. Kenceng amat sih aja loba keneh berarti. Ya puasa tah bayar hutang. Bayar hutang ku puasa mau beunang. Ku duit. Cuman itu yang dijanjikan sama Allah itu nggak seberapa, masih banyak. Dosa 1 tahun ke belakang bagi orang-orang yang berpuasa dan setahun ke depan Allah ampunin. Encan digawean kurang saharep. Nah iya geus diampun Allah. Dosa yang bagi orang yang berpuasa di tanggal 9 dan setahun sebelum ke belakang Allah ampunin semua. Orang-orang di sana lagi Arafah, kita di sini lagi puasa. Makanya jangan sampai kita koin didelekeun bae pokokna anu Sabtu Minggu rada mongkoyong berarti puasa. Nyidu doang sia maka keluar paling ngaudud deui bae. Di mana di Arafah diturunkannya seluruh yang ada di dunia dan di air di langit ini, malaikat disuruh hadir untuk melihat. Jadi bukan sedunia nih dilihat, di mana waktu tanggal 9 tadi. Ya pokoknya yang di Arafah tadi. Bagi kita yang belum bisa ke sana, di sini pun tetap Allah lihat, malaikat nonton orang. Naon bagi orang kewajibannya? Kalau seandainya kalian tidak punya duit tapi tidak mengeluarkan kurban, itu demi Allah rugi. Nggak kebeli sapi, beli kambing. Soalnya nyebutkan nggak kebeli bohong. Buktinya HP 4 juta. Mbak ngomong tak kebeli sih. Allah tidak ngelihat kambingnya, sapinya, ayamnya. Yang penting takwanya kita terhadap perintah Allah. Apa yang kita korbankan, Allah melihat tetesan darah. 1 tetes ini itu mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Tuh darahna, lain amin gawean. Gesuayahna. Pokoknya mah siapkan. Awas kurban ini ada yang kurban wajib, ada yang kurban sunnah. Kalau kurban sunnah itu bisa dimakan, bisa dibagi-bagikan ke yang lain. Tapi kalau kurban wajib khusus bagi orang fakir miskin. Beda, wajib kayak seperti bagaimana di nadar. Lamun aing hul aing de kurban. Geus tahun ieu mah aing de kurban. Kita wajib ngaranna. Makanya bagi yang punya nadar tahun ini saya mau berkurban itu sudah menjadikan wajib. Tidak dilaksanakan, tidak mampu berarti harus puasa. Hitungan 1 hari itu 1 mud beras. Berapa hari kare kambing? Nah, karena kita tidak mampu beli dengan puasa, bisa-bisa sebulan setengah. Mendingan mana? Mending nyar duit yang melimbe apa mau puasa 15 hari. Jadi rugi, pokoknya paling rugi orang yang duitnya ada tidak berkurban di hari itu tadi. Jangan bilang sudah, Rasulullah selalu, biarpun Rasulullah terbilang miskin, tidak punya harta apapun, rumah kecil segala macam,
tapi tak pernah lupus sampai meninggalnya Rasulullah, tak pernah putus 1 tahun pun, selalu berkurban. Berapa yang dikurbankan? Hampir 300 unta. Ulah nempokeun. Cek Allah berkurban, Allah mau lihat langsung. Sampai di mana yang kalian kurbankan? Setelah aku memberikan rezeki ketakwaanmu sampai mana, kata Allah. Nggak ngelihat. Hati kita hanya condong takwa bahwa kita mau berkurban dengan apa yang sudah Allah berikan sama diri kita. Jadi Allah nggak ngelihat kambingnya, nggak ngelihat sapinya, gede besarnya, enggak. Tapi mana kesadaran diri hati kita untuk mengorbankan semua. Makanya tolong kudu aya berkurban. Kurban kumaha urang rizik kadi itu seset bae teh ke korban, teh modal. Modal jangan ke modal. Kalau betul modal mau menang untung hirup. Modalin berapa kek? Nu ngarokopan sapoe 25.000 kumpulkeun kali bae genep. Kali 30 poe. Geus genep 100.000 kali sabulan 100 juta. Bagi yang mau berkurban dibicarakan sama diwakilkan sama orang lain, itu harus ada ijab qabul. Nah, saya serahkan tolong kambing ini untuk disembelih pada waktunya. Sebutin nama orangnya. Yang siap panitia berkurbannya harus begitu, ijab qabulnya. Ada yang menerima, saya terima kurbannya. Ulang, di mana waktunya akan saya sembelih. Harus ada ijab qabul seperti itu, serah terima namanya. Kalau tidak ada begitu kurang afdol. Bagi yang tukang-tukang kebo, tukang ini, nih di samping kita mau menyerahkan satu kurban, itu di luar daripada ongkos panitia. Bisa aya panitia nu manggang dirinya haram hukumna. Iba bagi pendagingna. Kata Allah, kalian berkurban, aku tidak butuh daging, makan dagingnya sama kalian. Yang aku lihat itu adalah hati kalian. Sampai di mana ketawakalan kita sama Allah. Hari ngomong cinta, hari berkurban, makanya kalau nggak mau berkurban, jangan cinta-cintaan. Ya mati level sih. Ngomong bercinta, mana buktinya? Bukan dengan kata-kata, tapi dengan hal. Nyesianya, tapi siapa yang disebut-sebutkan kia gelah, di gawean moal tuh dia. Hewain. Nyes dia ngomong kia. Pokoknya maksain. Jangan bilang sudah. Mungkin tahun kemarin kita betul belum afdol. Mungkin kita belum banyak. Nih, kalau nggak berkurban, nggak punya kita kendaraan di atas sana. Numpang ke mana? Numpang abi kumaha. Tenena buntut, mana jero, radag, sia nyoredat. Kendaraan orang. Di dunia aja kita punya kendaraan begitu mewah-mewah. Masa kurban nggak punya? Malu dong. Malu lah. Jauh dengan kendaraan harga mobil dengan harga binatang tadi. Yang kedua, keuntungan. Semua nafsu-nafsu kita, nafsu binatang, kita keluarin dengan berkurbannya tadi. Hilang rasa di binatang kita. Rasa serakah. Dulu ceritanya Nabi Adam. Dulu itu kerbau, semua binatang bisa ngomong. Cuman gara-gara dengan Nabi Adam, ya Allah, kenapa ini bangsa semua binatang mencaci saya? Akhirnya sama Allah nggak kedenger. Dulunya bisa ngomong, makanya kalau ahli-ahli kerbau, gue cara ngasuhnya, diajak ngomong, dong nyedang. Menurang nempo ya ku nafsu. Sebetulnya manehna punya perasaan. Makanya bila mana abdonya kita memotong kambing, Bismillahirrahmanirrahim, mana hati baik. Ulah sok kadengen Bismillahirrahmanirrahim. Bila leceh sia ku kebo. Dia Rahman Rahim aing dipencit.
geus abdona urang dina popotongan bismillahi Allahu akbar. Itu. Jadi ulah bismillahirrahmanirrahim, lamun dak make bismillahirrahmanirrahim rahmanirrahim dina hate ulah sampai kadenge ku hewan anu arek dikurbankeun. Banyak pengorbanan yang kita enggak harus kambing enggak harus itu. Bagi yang tidak punya sama sekali karena dia takwa, bantuin. Sama pahalanya dengan orang yang berkurban. Awas ya milih bantuan baik. Milih ngebantuan bela baik. Cek ABG sarua pahalana polongo. Kita polongo, 5 kilo deh mah beureung ka ditu. Karena goblok ka ditu bloon. Maksud ayat ini adalah perintah untuk melaksanakan sholat id, walaupun ahli tafsir lain menafsirkan bahwa yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu 5 waktu, karena sudah ada perintah di surat. Jadi di mana-mana sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat dan mengeluarkan darah, di mana waktu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik ke depannya. Sampai batas mana? Sampai batas asar. Jadi tanggal 14-nya, tanggal 13-nya pada asar. Jadi sampai nggak boleh sampai ke maghrib. Yang paling abdol lagi yaitu di mana waktu hari raya pagi-pagi, waktu duha di sininya. Motongna isu kene. Nah, bila mana ini tentang pembagian untuk dibagikan ke orang-orang, diantaranya harus ada orang fakir miskin. Kalau ada 1 bungkus saja, bedakeun jelema sugi berena sabungkus, jelema nu miskin berena 3 bungkus. Nu 2 bungkus deui pan teu benang. Enggak boleh ngasih yang sudah dimasak. Harus mentah. Maksudna kumaha bi nu kaya mah geus biasa kadal lagi. Tapi beres sabungkus, jeung nu kaya ulah protes. Kudu hayang sarua jeung nu miskin. Nu miskin ge kudu tahu diri deui, ulah mentang-mentang aing dibere 3 bungkus kasinggung ulah. Nu 2 bungkus aja dijual meuli bumbu jeung sangu, usaha bungkus dipakai masak. Ulah disarwakeun ulah. Jelema sugih sabungkus, jelema miskin sabungkus. Karunya manehna mah nu sugih mah geus aya minyak. Anu miskin teh kabeli minyak, lagi dikumahakeun ka daging. Dibawakeun ku sidia tulang ke teungeuna. Ngeunana ge disayur, sayur teh make bumbu. Cai mah teu meuli ieu. Paham teh pengertian Nabi. Jadi lamun nu sugih sabungkus, bungkus kadeuleu tarap bisa aya lah. Anu teu kabeli, 3 bungkus beunang dijual beunang. Tapi lamun diantep diisukankeun deui haram. Jadi kudu beak hari teh kudu beres, bagikeun. Nek sampai ka magrib teh ngabagikeun nama. Ulah sampai aya nu disimpen. Jadi pembagian eta ulah ditunda. Paham teh ya? Hah? Jadi ulah sampai anu ditunda bungkusan anu kurang dibagikeun, ulah sampai aya diisukankeun deui. Kudu langsung gencan dibagikeun. Ngan ulah deui ge ulah kasinggung jelema nu mampu, nu aya lamun diberes sabungkus, protes keneh gancang minta ka Allah hayang dijadikeun jelema lamun hayang kabagian 2 sarua minta ka Gusti Allah supaya isukan kula jadi miskin. Amin gitu. Dia kapaksa. Sholat Jumat menjadi kubur bagi orang yang telah melaksanakan sholat id kalau pas
dibarengi di hari idnya itu hari Jumat. Jadi orang kerai kepentingan, ada alasan kita rusuh, nggak bisa melaksanakan sholat Jumat. Itu sudah gugur kalau seandainya kita melaksanakan sholat id. Tapi karena ada halangan apa, itu sholat Jumat itu sudah termasuk ke sholat id tadi. Tapi kayak bingung lah jauh teh, lihat kan? Ini Surabaya lihat deh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli bina yaumal fitri wasamsu ala kidiruh maini wal adha ala kidiruhin. Salat raya Idul Fitri dilaksanakan pada 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Jadi dari tanggal banyak kejadian para nabi. Terakhir Nabi Musa bicara, ya Allah, apa yang paling terbaik amalan di tanggal 9 ini? Di tanggal 9 ini Nabi Musa mohon apa yang diamalkan yang terbaik. Datang firman, la ilaha illallah. Satu kali kalian baca, ditimbang beratnya dunia ini, ditimbang dengan bacaan la ilaha illallah, masih jauh, masih berat bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa? 1000. Tekuat be 100. Tekuat kene aing sian nek serius moal sih ngamalkeun. Aing moal 100 saeutik 1000 komo. Itu nanyakeun nek moal diamal. Itu yang diminta Nabi Musa di tanggal 9. Apa amalan yang paling terbaik, yang paling mustajab? Muji la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang dibaca minimal 111 atau 1000 atau 10.000. Jadinya kulhu 1000 atau tilu-tilu paling seetikna. Udah pilihan lo. Yang masa ngaja milih kena bema mual berarti. Gimana Bing? Nggak kebeli kambing, nggak kebeli sapi. Kadang urunan-urunan gitu bahaya ya kan. Di antara 7 orang tadi, makanya kalau mau patungan, tolong sekeluarga aja. Takutnya kita nggak tahu. Kalau seandainya di antara 7 orang tadi ada hatinya yang kurang makbul, nggak terima, bisa hancur itu berkurban tadi. Makanya enaknya kita dengan saudara. Tapi kalau ada yang berkurban satu keluarga, satu aja, itu demi Allah gugur semua keluarga kita aman dari perintah Allah. Pahalanya 1 orang keluarga 1 kambing. Itu bisa. Kalau sama sekali kita punya utang, ibarat utang tiang, berarti kita tidak ada pengorbanan sama Allah. Jangan harap terbuka apapun juga yang di depan ini. Orang sudah tidak berkorban, sudah tidak membantu orang yang berkorban. Bantu anda nggak bungkus-bungkusan. Allah lebihnya hodi ya. Imam bungkusan terdaik berkorban nempokeun bae ini mah nangguan. Ya ini tusukan geus meuli, arang geus meuli mana ieu. Ieu kalakuan kieu bae ti baheula teu reuneun. Pangeulana. Jadi tolong apapun juga berkurban ini bisa. Teboga bihayam. Hayam jago seberapa sih kori? Woi. Oh lah, saya 20.000 menang maling sama. Yes, mampu nueta. Yang penting orang ayat tanda bukti kau. Karena Allah nggak ngelihat apa yang kalian kurbankan, tapi Allah melihat sampai di mana ketakwaan kalian. Itu mata buktinya. Kayak ngomong cinta gitu, bae mah tuh, udah letih bisa. Tapi bukti, kalau cinta yang sejati itu kan cintanya Allah terhadap kita. Nah, cinta pemajikan salah kita bogo mangeser pas lu.
Allah mah sampai pakai sampai ke gitu terus cintana terus ke orang. Mantan jaminan Allah nek angkat urang eta jaminan Allah nek mere rezeki ka urang eta jaminan aya nu geus dikorbankeun ka Allah perhitungan wis anu korban karena aing ibu-ibu lamun sepertinya ku ari mau dibikeun pak awakna barangna mau dibikeun karena kita sudah berkorban banyak dulu mah enggak cinta ieu ngomong itu bogoh tapi anakan malu ngomong mah teu bogoh ka aing polongo pan timbulan karunya bi parah sia berarti tibatan bogoh karu bogoh mah bosenna na panu geulis eutik we pindah bener tapi karunya teu bisa mulai putusna kasihan saya tapi rasa cinta itu ada bosannya tapi rasa sayang rasa kasihan itu tidak akan berbekas jadi sekalahan besar nage nempo bukannya mah timbul lagi rasa sayang. Jadi dari semua ini mumpung kita dikasih kesempatan, nggak tahu tahun depan kita bisa apa enggak, nyampe enggak umur kita sampai ke sana. Nah kesempatan inilah yang maksud aku begitu. Jadi maksudnya aku kan nggak tega kalian masuk neraka. Kembali deh tadi itu lah. Sampai mana tadinya? Pokoknya mah tolong karena semua pada waktu itu Allah memerintahkan kepada malaikat, Allah pun melihat kita, selalu dilihatin semuanya sampai di mana dan ditunggu sama Allah. Ini paling ibadah yang paling ditunggu-tunggu sama Allah. Ingin tahu hambaku sampai di mana cintanya kepadaku. Ingin tahu sampai di mana pengorbanannya cinta kepadaku. Jadi pembicaraan ini tolong pokoknya diusahain apa aja. Yang seadanya. Kalau nyebutin nggak mampu nggak mungkin. Kalian diperintah kalian mau kapan? Aku baru turunkan jalan rezekinya. Jelas. Hari besok gua mencari kambing. Jadi bukan prinsip kalian yang benar. Di mana kita udah ada duit baru niat itu yang salah. Jadi di mana kita niat buat nih pingin kebeli kambing, jelas kita mau kapan belinya demi Allah itu Allah nanti yang mengantarkan rezekinya. Bukti real sekarang 9 bulan kita dikandung. Baikkah yang cari rezeki buat menghidupinya dia selama 9 bulan di kandungan? Dia nyari apa minta? Enggak minta, enggak nyari, tapi rezekinya dianterin sama Allah sampai besar tumbuh di dalam kandungan. Sebab di kandungan ibu itu tidak ada pabrik roti. Ibu-ibu ngadar sate sampai jadi tusukana. Ke anak nutrisi timbulna. Lain tusukan sate. Makan kenyang, jeung piring-piringnya tetap jadi nutrisi. Masuk ke suplemen, keluar pertumbuhan. Itu siapa yang ngasih? Allah. Kuari kita meragukan akan rezeki dari Allah. Siapa orang yang bisa menerima dengan kesedihan, kesusahan, kehinaan, cacian, fitnahan? Kalau orang tersebut bisa menerima, yang difitnahkan inilah jadi pelebur dosa. Yang dicaci inilah jadi sebagai pelancar semuanya. Jangan cari kebenaran pembelaan diri, itu akan hancur pembelaan diri. Mau apa yang difitnahkan, di apapun dituduhkan, cukup kita terima salah. Gak boleh ada pembenaran diri. Kalau ada pembenaran diri, rugi kita. Fitnahan akan jadi banyak masalahnya. Yang Allah janjikan hadiahnya batal dikasihkan. Dosa kita open, tertutup, tidak ke hotspot. Makanya coba menerima kesedihan, menerima apa segala pembagian dari Allah. Itulah tantangan. Kita sebetulnya fokusnya kemana ini? Ingin berhasil sudah.
semua mereka semua yang bikin ada ikatan masalah kita, biar Allah nanti yang turun tangan. Allah samperin apa yang kita butuhkan. Itulah dianterinnya rezeki kita. Jadi rezeki itu bukan dicari, bukan dikejar. Rezeki itu dianterin, dibagiin sama Allah, nggak usah capek. Kalau kita syariat, rencana, ya syariat, tapi jangan sampai ngerubah akidah. Ini kayak udah jadi nancep di hati kita. Kalau saya nggak usah, saya nggak makan. Bukti nggak jalan mantu usaha, tapi lebih gagah tibatan anu nyangan duit. Peci sampai kaburu. Pelajar aing mah santri bagila. Geus pinter alabatan anak sing goreng kulit make peci. Engkos. Bisa tetap usaha. Jadi riwayatnya datang orang. Dia butuh uang 100.000. Bawa tasbih. Ditawarinlah ke Abi karena dia butuh jual tasbih ibaratnya mah. Sebelum ke Abi, coba kata kamu tadi harus dengan usaha. Silakan usaha. Dagangin nama kamu tuh tasbih. Akhirnya dia keluar cari, nggak sampai jauh sih. Balik lagi tasbih utuh, duitnya dapat. Banyak yang nggak nanya-nanya acan. Mana hasilnya? Sampai duhur ke sini. Nggak berhasil. Tapi lumayan ada yang ngasih apel. Dia punya prinsip kuat. Kalau saya nggak usaha, nggak bakal berhasil. Akhirnya apa? Karena Abi udah janji, kalau seandainya nggak laku itu tasbih, Abi yang beli 200.000. Berhubung itu tasbihnya nggak laku, akhirnya Abi beli 200.000. Abi ambil. Dia bilang gak bakalan bisa Abi kalau di sini aja mah. Iya, gak bakalan bisa. Terakhir kamu nawarin ke siapa? Tuh ada tetangga deket Abi, namanya si Anya. Udah lebih, saya mau sholat dulu. Apelnya dikasih ke Abi. Siapa yang makan? Kamu apa Abi? Duduk dengan lu cari-cari punya prinsip harus usaha. Makanya kenapa usaha kita nggak berhasil? Karena kita menjadikan Tuhan sebagai usaha itu. Akhirnya karena ini sudah melanggar yang punya dunianya, akhirnya dunia tersebut akan menimpa kita. Itu di dunia. Nanti di akhir lebih parah. Enak sekarang kalian di atasku, nanti kalian di bawah aku. Jadi jangan terlalu berprinsip kayak begitu. Kalau saya nggak usaha, nggak makan, itu semua tadi hukumnya. Ngomongin kita, di mana duitnya? Udah murtad. Berarti pernyataan Allah di Al-Quran kita nggak mengenal. Allah kan nyatakan di surah Al-Baqarah, aku akan cukupi semua apapun juga kebutuhan kalian. Dengan satu syarat, aku nggak mau diduakan oleh urusan apapun. Selama kalian masih mendoakan aku dengan usahamu, jual belimu, manusia, silahkan cari Tuhan selain dariku. Coba berdoa. Kita berdoa berharap sama Allah. Kenapa berharap sama manusia? Kenapa berharap sama jual beli? Nyambung mual. Jadi kalau udah berharap mohon sama doa, diem. Udah bersamanya, serahin sama Allah. Sudah. Cuman nanti Allah lihatnya begini pertimbangannya. Mau apa nih? Oh, nak beli kebo cen. Barang sekandenge di habitat. Beli kebo. Nah, itu nak beli kebo jelas nak beli lah. Wes satu demi Allah, malam satu mesti cukup kan Allah. Lain beli kebo namanya, kok tapi kuat deh. 10 kebutuhan. Saking Allah nak seneng bahwa orang eta geus ngatohkeun ka Allah, teu ngatohkeun kana jual beli. Gitu. Jadi simpel nama, bila mana kita punya niat, jelas niatnya, Allah kirim duitnya. Tapi kalau nunggu duit dulu baru niat, berarti sama aja kita sholat dulu di duitnya dulu, beres salam baru usoli. Jadi jauh tuh ini. Jadi intinya besok ini jangan disia-siakan, apalagi tanggal 8, 9. 8 itu dari tanggal 5, tanggal 3
pengampunan dosa, dihilangkan segala kepakirannya, dihilangkan segala masalahnya. Jadi Allah kalau kita minta satu aja udah dikasihnya 10, malah berlebih. Nggak diminta pun datang. Kadang-kadang kalau kita beda, kalau kita malah yang ditakutkan malah yang datang. Jadi orang kalau masih takut susah, takut sedih, takut nggak punya, mikirin besok nggak ada, sama itu menghilangkan akan kekuasaan Allah. Orang-orang murtad ya kalau ini segera diistighfarin. Ini sekarang kayak istri-istri yang punya suami, selama suami masih usaha, tenang nggak ibu? Tenang kan? Ada yang ngempanin? Ya selama ada, karena ada suami. Nah sekarang, kita kalau ada kita keimanan karena kita punya Allah yang mempunyai dunia dan langit, kenapa harus bingung? Udah minta sama Allah berarti yakin, gak usah mikir. Nih gara-gara mikir, komen, ngeluh, itu yang jadi hijab. Gak dikabulkannya doa. Makanya kalau berdoa kata Abi dengan hati, bukan dengan otak. Ini kalau dengan otak begini nih, gak fokus. Karena Allah ngasih labelnya di hati. Allah melihat hati kita. Sedangkan kita berdoa melalui rekayasa pikiran kita. Mau nyampe doa. Jangan salahkan Allah. Untung Allah nak dari hati kadele. Lamun kadele di demo, aing yakin. Pasti nama di demo. Aing doa Gusti, iya tuh ya, tuh dikabul-kabul. Pada salah sia, Allah mere jalannya dari hati. Kenapa kok kalian minta ini otak yang berputar? Sampai lupa, apalagi Allah ya. Jadi jangan pakai ini, harusnya pakai hati, karena Allahnya ini ada di hati kita. Yakin doa pasti langsung diangkat sama Allah. Detik itu dunia sajib laku. Allah jawab doa tadi. Kalau udah doa pakai begini, kita melawan begini ini ngerung. Langsung dibentakkan. Naon. Tadinya menjam, langsung kita prototin. Baru buyar, hilang, baru hati yang main. Jadi husunya kalian itu ada di otak nih, bukan di hati. Makanya kagak nyampe. Tapi kalau kejelekan, demi Allah nyampe. Kita diledek, dihina, hati ngomong. Jadi, nah itu maksud Abi, itu doa itu pasti nyampe. Kenapa jadi kebaikan yang sulit nempel di hati kita, sementara kejelekan langsung. Rasa kita diginiin, digituin, sakit di hati ini. Capek. Iya mah Allah, keberpikiran rasio anu benar. Diluruskan, tenangkan, hati yang main. Itu orang benar namanya. Kalau orang pinter dia dari pundak sampai ke otak, makanya otak bisa berfungsi karena hatilah yang menjalankan otak. Dan tempat Allahnya pun di hati. Pembagian BLT di kantor pos, kita lari ke kelurahan, ada enggak? Allah naik di HP, orang pakai otak mau nyambung. Nah nanti jalannya dari mana Bi? Allah yang ngasih jalannya nih. Allah yang ngasih duitnya nih. Nggak tahu bisnis, nggak tahu apa, pokoknya gampang lah Allah man. Cuman Allah itu nggak mau diatur oleh kita. Ini Bi, kalau ini hasil ini mah nanti gue nanti bisa buat bayar ini. Kita goblok. 5 kilo tina polongo. Terus apapun juga kita terimakan, kita udah dijadikan begini. Ini nggak sembarangan, banyak yang deket-deket zaman Nabi. Tapi kalau bukan kehendak Allah, nggak mungkin datang kemari. Nggak tahu dorongan kesusahan, kebutuhan, pokoknya mah kita bisa datang aja ke sini. Orang juga banyak yang susah, mobil ngesiap, imah deket, kendaraan ayah, niat sudah. Tapi kalau bukan daripada Allah, nggak mungkin kita bisa datang ke tempat ini. Paham? Cek guru Abi, lamun paham, tutup doa. Jadi intinya berlomba-lomba besarkan hati jiwa ini. Jangan pada ganteng casingnya doang. Casing dimakanin ular di kuburan ya. Hari hati nah Hello Kitty. Kegagahan itu Allah bukan lihat dari casing, tapi dari isi. Pulsanya full kagak. HP jadul pulsanya banyak, bisa bantu orang, dia hotspotin. Tapi Oppo menek naon deui ka ditu.
Kalau seandainya tidak ada pulsa, nggak mungkin bisa dipakai ataupun bantu orang lain. Makanya hati yang Allah lihat, hati jiwa yang besarlah yang bisa semuanya membereskan urusan kita. Banyak betul-betul kita jaga hatinya, jangan sampai lemah, jangan sampai keras, karena kalau semua sifat apapun itu bukan dengan kekerasan. Kita itu manusia, bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.